Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita merenung tentang salah satu dosa besar yang sangat diperingatkan dalam Islam? Ya, zina. Ini bukan sekadar isu sosial, tapi sebuah larangan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita bahas bersama apa kata Al-Quran dan hadis tentang perbuatan ini. Pertama, mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Perhatikan baik-baik teman-teman, Allah tidak hanya melarang berzina, tapi bahkan mendekati zina pun dilarang. Ini artinya segala hal yang bisa mengarah ke sana. Seperti pandangan yang tidak terjaga, obrolan yang tidak pantas, atau berduaan dengan yang bukan mahram, harus kita hindari. Kenapa? Karena Allah tahu pintu-pintu kecil inilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang yang lebih dalam. Zina disebut sebagai perbuatan keji atau fahisya. Ini adalah istilah untuk dosa yang sangat menjijikan dan melampaui batas. Selain itu, ia juga disebut sebagai jalan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akibat dari zina tidak hanya berhenti pada pelakunya, tapi juga merusak tatanan keluarga, masyarakat, dan bahkan merusak nasab atau garis keturunan. Selanjutnya, mari kita lihat hukuman bagi pelaku zina dalam Islam. Dalam surah An-Nur ayat 2, dijelaskan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki yang belum menikah, hukumannya adalah didera 100 kali. Hukuman ini harus dilaksanakan di hadapan kaum muslimin sebagai pelajaran bagi semua. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang perbuatan ini. Bukan hanya sebagai dosa pribadi, tapi juga sebagai ancaman bagi keharmonisan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan yang sangat keras. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika ia dalam keadaan beriman." Hadis ini mengguncang kita. Teman-teman, saat seseorang melakukan zina, imannya seolah tercabut dari hatinya. Meskipun ia tidak keluar dari Islam, ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut bertentangan dengan esensi keimanan itu sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah menjaga diri dan memperkuat iman. Jaga pandangan kita, jaga pergaulan kita, dan sibukkan diri dengan hal-hal positif yang mendekatkan kita kepada Allah. Jika terlanjur melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka lebar. Segera kembali kepada Allah, menyesal dengan sungguh-sungguh, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mari kita soma-soma saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.